Kalau itu perbuatan baik, walaupun sebiji sawi juga akan kelihatan. Dan perbuatan jelek, walaupun sebiji sawi juga akan kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Penjelasan dari ayat ini adalah sesungguhnya Allah adalah zat yang menghidupkan bagi sesuatu yang mati dan mematikan bagi sesuatu yang hidup. Kita sebagai manusia sebetulnya ada dalam beberapa alam, ada dalam beberapa fase. Alam yang pertama adalah alam roh. Ketika itu di alam roh, manusia di seluruh dunia, mulai dari Nabi Adam sampai nanti yang terakhir mati, telah berbiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah disatukan di suatu tempat yang mana ketika itu Allah berfirman, wahai umat manusia, kamu aku biat agar kamu iman kepada aku. Seluruh umat manusia menjawab, iya ya Rabb, iya ya Allah, aku iman kepada engkau. Terbukti ketika anak yang lahir itu pasti tangannya bersedeku. Itu menandakan bahwa ketika dia di alam roh, mereka semua adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenyataannya ketika dia hidup di dunia ini, ada yang lahir dalam keadaan iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti biatnya, dan keberuntungan besar bagi yang beriman kepada Allah, masih taat kepada biatnya Allah. Sementara ada sebagian lagi yang tidak iman, tidak mengikuti biat yang telah ia biatkan ketika di alam roh, sehingga dia kafir, sehingga dia tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seluruh manusia, setiap amal perbuatannya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di buku induk. Di buku induk itu nanti di akhirat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dibacakan perbuatan-perbuatan manusia di akhirat nanti atas perbuatan-perbuatan mereka di dunia ini. Maka celaka besar bagi umat manusia yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi kita yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keberuntungan besar. Akan tetapi perbuatan kita tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana apabila perbuatan kita banyak yang jelek, kita akan dimasukkan neraka dulu, walaupun akhirnya kita akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditulis di sini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku Allah akan menulis perbuatan-perbuatan mereka dan bekas-bekas yang mereka kerjakan, sehingga setiap sesuatu yang kita kerjakan itu pasti akan ada catatannya, baik itu perbuatan baik ataupun itu perbuatan jelek. Nanti di akhirat semuanya akan terlihat semua. Walaupun perbuatan itu kecil sekali, sebiji sawi, itu akan kelihatan. Kalau itu perbuatan baik, walaupun sebiji sawi juga akan kelihatan. Dan perbuatan jelek, walaupun sebiji sawi juga akan kelihatan. Di samping itu, selain ada catatan-catatan, benda-benda makhluk-makhluk lain yang kita temui di saat kita berbuat baik. Misalnya kita berbuat baik, melakukan sholat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas keramik atau di atas lantai, maka lantai itu nanti di akhirat akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita disaksikan bahwa kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada baiknya disunnahkan
bagi orang yang akan sholat sunnah setelah sholat fardu, misalnya habis sholat isya kita mau sholat ba'diyah sholat isya, kita disunahkan untuk pindah tempat dengan tujuan agar saksi-saksi kebaikan kita itu banyak, sehingga nanti di akhirat banyak saksi-saksi yang menyaksikan kita bahwa kita banyak berbuat baik. Demikian juga kalau kita berbuat jelek, naudzubillah, nanti juga benda-benda itu akan menjadi saksi bahwa kita akan berbuat jelek. Misalnya kita melakukan perbuatan maksiat, tempat kita berbuat maksiat itu nanti di akhirat akan menjadi saksi bahwa kita telah berbuat maksiat. Maka keberuntungan besar bagi kita yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan lebih beruntung lagi bagi kita yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merugilah bagi orang-orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Al-Quran ternyata banyak menjelaskan tentang keberuntungan besar bagi orang-orang yang beriman dan kerugian besar bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat penjelasan-penjelasan mengisahkan umat-umat terdahulu, bagaimana nasibnya di akhirat bagi umat-umat yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan tentang ayat ini. Kita lanjutkan besok lagi tentang ayat selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Al-Fatihah.